Majelis Terapi Hati, menjelajah sampai mengerti. Pertama-tama tentu marilah kita sebelum memulai kajian kita hari ini kita berdoa kepada Allah agar Allah membimbing kita mendapatkan pemahaman yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan Allah kemudahan dan kemampuan untuk menjalankan semua perintah dan menjauhkan semua larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Diberikan Allah kekuatan untuk mengajak kebaikan, mendakwakan kepada terutama suami kita, istri, anak-anak, orang tua, kerabat, kirab, tetangga, muslimin, muslimat dimanapun berada. Kita diberikan Allah kesempatan untuk kemudian mengakhiri kunjung hidup kita dengan husnul khatimah. Mari kita semua berdoa juga untuk keluarga kita yang belum memperoleh petunjuk dan hidayah Allah, agar dengan wasilah pengajian kita mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jika ada di antara kita yang punya hajat-hajat baik, cita-cita, keinginan yang belum terkabul, Allah mudahkan, Allah kabulkan semua cita-cita dan harapan serta keinginannya. Kita juga berdoa kepada Allah jika ada yang punya hutang, maka Allah bayarkan hutangnya, Allah lunaskan, Allah murahkan rizkinya, Allah mudahkan dia dengan rizki yang lancar, mengalir bagaikan air zam-zam yang tidak putus-putusnya, yang menjadi barokah dalam kehidupannya. Kita juga berdoa kepada kita semuanya, terutama semoga kita semua dapat memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, keturunan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita berupa iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, dan semua nikmat-nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Selawat, keliling, salam tentu selalu kita sampaikan dalam setiap kesempatan kepada junjungan kita yang mulia, yang agung, penutup Nabi dan Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga segala kebaikan tercurah kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita bagian yang mendapatkan syafaat Allah melalui Rasul kita kelak di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda sekalian, ayahanda, jamaah majelis terapi hati yang dicintai oleh suaminya masing-masing, yang masih hidup, insyaallah mudah-mudahan selalu istiqomah dalam cintanya ya. Yang suaminya sudah meninggal, insyaallah istrinya selalu bercinta dan mencintainya ya, sehingga ketika dia hadir dalam majelis ilmu, suaminya di sana tersenyum bahagia, ternyata istrinya selama ini betul-betul istri yang solehah ya, masya Allah ya. Alhamdulillah, tentu marilah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita tentu dalam 16 Rabiul Awal 1447 Hijriah, hampir 15 abad yang lalu Rasulullah SAW memberikan sebagai pelajaran dan model kehidupan kepada kita semua. Bahkan Rasulullah dalam kelahirannya ini, saking gembiranya, kelahiran Rasulullah sudah ditunggu dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam dan sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu bahwa para nabi dan rasul itu banyak. Kalau kita bicara nabi, ada 124.000 disebutkan dalam riwayatnya para nabi, nabiyin. Dan kemudian Rasul, ada yang menyebut 135 atau 133 Rasul. Begitu banyak Nabi dan Rasul, tiap 100 tahun pasti ada Nabi, dan bahkan dalam sepanjang itu bahkan ada yang 2 sampai 3 Nabi dan Rasul.
Tapi kemudian ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Jadi kita harus paham nabi itu apa, rasul itu apa. Nabi adalah orang yang diberikan Allah petunjuk untuk dirinya dan untuk keluarganya saja, tidak menyampaikan kepada orang lain selebih dari itu. Dan rasul adalah orang yang diberikan Allah mukjizat untuk menyampaikan petunjuk Allah kepada dirinya dan kepada kaumnya dan bahkan melintasi generasinya. Nah, yang satu-satunya melintasi generasi hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya rasul yang dulu maka tidak boleh melebihi generasi. Yang ada panggilannya, maka dalam Quran kalau para nabi memanggil dengan panggilan ya Bani Israel, ya Bani Israel, berarti mereka cukup dengan jamaahnya, cukup dengan umatnya saja Bani Israel. Tapi Rasulullah kita maka luas, ada yang dipanggil ya ayuhan nas, ada yang dipanggil dengan ya ayyuhallazina amanu, ada yang dipanggil dengan namanya saja para nabi atau para rasul, dan bahkan ada yang dipanggil secara khusus orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu ada yang disebut dengan ulul azmi, keutamaan daripada 5 rasul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada lagi lebih utama, yaitu 2 rasul yang punya suri tauladan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat 60 ayat 4, surat Mumtahana, Allah menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim disebut dengan suri tauladan bagi umat, suri tauladan bagi kita semua. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi sosok yang menjadi suri tauladan? Karena Nabi Ibrahim telah paripurna mengikuti prosesi ujian yang diberikan Allah kepadanya sampai kepada titik terakhir, yaitu ujian yang disebut dalam surat Al-Baqarah, yaitu ujian pertama, ujian sedikit ketakutan, kekurangan harta, jiwa, terus kepada terakhir yaitu samarot, buah daripada perjuangan, kasih sayang ya, melibatkan perasaan, yaitu dengan menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Nah, oleh karena itu maka Allah menapalkan, memberikan sebuah bukti daripada kemuliaan akhlak daripada Ibrahim alaihissalam itu dengan nanti kelak kemudian akan namamu disebut-sebut. Maka ketika kita dalam sholat, maka kita selalu menyebut asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi Ibrahim bukan hanya sekadar nabi, tetapi keluarganya Ali Ibrahim, keluarga Ibrahim, anak istrinya dilibatkan menjadi keluarga yang soleh, menjadi sosok paripurna. Nah, kenapa kita mesti harus mencontoh yang sosok paripurna? Nah, kalau kita mencontoh sosok yang tidak paripurna, dicontoh Nabi Isa. Nabi Isa kalau kita nanti mencontoh, dia nggak kawin, nggak menikah. Gimana kita mau mencontoh ya? Nanti kemudian para pendeta hari ini mencontoh gara-gara Nabi Isa tidak menikah, kemudian mereka nggak mau nikah juga. Para biarawati nggak menikah. Kenapa nggak menikah? Karena katanya nabinya nggak menikah. Padahal di dalam Al-Quran dijelaskan nggak boleh rahbani, tidak boleh mengikuti yang tidak diajarkan. Kenapa mereka mengikuti? Karena suri tauladan bagi mereka. Ya. Contoh, ya, sekalipun tidak disebut. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena tidak paripurna. Maka Ustadz Zainuddin MZ pernah menjelaskan kepada jamaahnya ketika masih hidup dulu, kalaulah kita para ustadz katanya, para ulama ini ada perintah untuk tidak menikah, saya berhenti saja katanya jadi ustadz, kata Ustadz Zainuddin MZ ya. Saya gak mau jadi ustadz. Kenapa? Karena menikah itu sunatullah. Karena menikah itu bagian daripada kenikmatan kehidupan dunia. Kalau kita nanti tidak menikah, nanti tidak menggunakan kesempatan Allah yang berikan kepada kita, yaitu apa? Kesempurnaan kehidupan, ya.
Maka oleh karena itu sosok yang paling paripurna itu adalah sosok yang bisa dicontoh, yang disebut dengan suri tauladan. Yang disebut Allah di dalam surat 33 ayat 21 untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Inilah kenapa kita mesti harus mencontoh kepada sosok model yang telah Allah berikan jaminan tentang suri tauladannya. Kenapa kita mesti harus mencontoh kepada Rasulullah SAW? Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala mencontoh kepada uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Peluang. Ketika kita mencontoh kepada Rasulullah, kita memperoleh pahala. Uswatun, memperoleh setiap apapun yang kita lakukan dan tidak kita lakukan. Yang kita lakukan bisa saja ada perbuatannya, yang tidak kita lakukan bisa saja tidak ada perbuatannya, tapi mendatangkan pahala. Karena itu sesuatu yang diperintahkan, diajarkan, diperlihatkan, dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Masya Allah, ya. Dan bahkan tidak saja uswatun, tapi hasanah. Hasanah itu adalah sesuatu yang menjadi contoh bagi orang lain. Jadi kalau kita mencontoh kepada Rasulullah, sudah pasti menjadi hasanah. Apa hasanah? Figur. Jadi kita itu menjadi figur, pemimpin, menjadi orang mengikuti kita, follower. Kalau mau banyak followernya, semakin dekat kepada makom kita, kepada perbuatan Rasulullah, maka followernya makin banyak. Kenapa? Karena itu tidak bisa ditiru oleh orang lain kecuali dia meniru kepada Rasulullah, tersambung langsung dengan perbuatan Rasulullah. Itulah hasanah. Jadi sosok suami dalam keluarga dia mencontoh Rasulullah, maka anaknya akan nurut, istrinya akan nurut, kerabatnya akan nurut, lingkungannya akan nurut, jamaahnya akan nurut. Kenapa? Karena dia mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW. Itu telah dilakukan dan dibuktikan oleh para sahabat. Para sahabat kemudian diikuti para tabi'in. Para tabi'in diikuti oleh salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu. Awalun, kemudian ulama-ulama, kemudian para imam-imam mazhab, kemudian diikuti oleh para ulama kontemporer hari ini. Para ustadz-ustadz yang mengikuti. Ada ustadz tapi ada ustadz yang soleh, ya. Maka kita nanti bahas bagaimana yang sebut itu masuk dalam jiwa kita, ya. Oleh karena itu maka dua hal ini, elemen uswatun hasanah inilah menjadikan kita punya keyakinan setiap perbuatan kita itu mendatangkan kebaikan sepanjang kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ujung surat 33 ayat 21 itu untuk siapa sebenarnya? Mencontoh ini untuk siapa? Untuk tiga hal, untuk tiga orang, ya. Siapa yang pertama? Mari coba kita baca dulu ayatnya, 33 ayat 21 itu. Cek, silakan Bunda. Surat Al-Ahzab 33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagiku, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Shallallahul alaihi. Jadi elemennya tiga. Satu, orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, orang yang yakin adanya hari akhir. Yang ketiga, orang yang apa disebut situ tadi? Mengharapkan, mengingat kepada Allah, ya, selalu mengingat kepada Allah. Tiga elemen ini. Kalau dia ingin mendapatkan sesuatu yang seperti ini betul-betul didapatkan, apa itu yang disebut? Yang pertama tadi, mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang selalu tersambung kepada innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Suratnya 33 ayat 56 Allah menyebutkan Allah berselawat
malaikat berselawat. Orang-orang yang bertakwa itu berselawat. Siapapun yang berselawat, maka mereka mendapatkan ampunan Allah. Dalam surah Al-Baqarah dijawab oleh Allah dalam Al-Baqarah ayat 156, surah 2 ayat 156. Apa jawaban Allah? Ulaika ala sholawatu min rabbihim wa rahmah. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang bersolawat. Setiap satu kali selawat maka 10 kebaikan. Salah satu dari kebaikan itu adalah pengampunan Allah atas dosanya. Jadi otomatis kesambungannya itu lisan saja kita menjawab salam, maka datangnya pengampunan rahmat Allah. Maka orang-orang yang laqad kana lakum fi Rasulillah, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Jawaban Allah di Al-Baqarah ayat 156. Masya Allah ya. Yang kedua, orang-orang yang mendatangkan hari akhir. Orang-orang yang yakin kepada hari akhirat. Siapa saja yang yakin kepada hari akhir, maka dia pasti akan sungguh-sungguh. Diceritakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga. Setelah zalikal kitabula raiba fi huda lil muttaqin, maka allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala sholatum mir apa? Ya. Percaya pada hari akhir. Ya, disebutkan percaya kepada hari akhir. Hari akhir bukan akhir dunia. Ada akhir. Yang disebut akhir di dalam dunia adalah sesuatu yang akhir, bisa ada lagi yang baru. Contoh, sekarang paling ujung pintu. Setelah terbuka pintu ada ruangan di dalam pintu. Itu akhir dunia. Tapi akhir yang dimaksud di sini akhirat. Akhirat adalah kekal abadi. Karena kekal abadi tidak ada pintu selain hanya 2 hal saja, surga atau neraka. Maka orang-orang yang mendekat kepada Rasulullah, dia mendatangkan akhirat yang berdampak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginginkan, meyakini bahwa hari akhir itu ada, dan mereka meyakini mereka dihisab. Mereka meyakini ingin mendapatkan fasilitas rezeki di alam barzakh dan kemudian dihantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah menyampaikan kepada orang yang selalu ingat kepadaku, kata Allah. Orang yang sholatnya khusyuk adalah orang yang diterima dengan penerimaan yang baik oleh Allah. Qad aflahal mu'minun, suratnya 23 ayat 2. Allah menyatakan siapa saja yang sholatnya khusyuk adalah orang yang betul-betul beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia beruntung? Karena sholatnya khusyuk. Kenapa dia bisa sholat khusyuk? Karena dia selalu ingat Allah, mengingat kepada Rasul, dan mencontoh sholatnya sebagaimana sholatnya Rasul. Bukankah hadis Rasulullah menyatakan bahwa sholatlah sebagaimana sholatku? Kalau sholatnya tidak seperti sholatnya Rasul, maka sholatnya tertolak. Itu diterjemahkan di dalam Al-Quran sebagai contoh paling sederhana, surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 6. Bagaimana sholat itu dimulai dengan wudu. Ada nggak sholat yang tidak pakai wudu? Ada. Orang yang sholatnya nggak pakai wudu juga ada. Mereka nggak ngerti, yang penting sholat tapi nggak wudu. Karena nggak menganggap wudu bagian daripada satu kesatuan daripada perilaku orang yang menuju kepada sholat yang khusyuk. Tertolak wudu kita, maka tidak salah sholatnya. Tidak sah sholatnya, maka tidak diterimalah sholatnya. Maka ada hadis yang menyatakan orang itu sholatnya 60 tahun, maka tak satu pun sholatnya diterima. Tidak baik sholatnya, maka tidak baik, tidak diterima semua amalan yang lain. Maka orang yang selalu mengingat kepada Allah, faskuruni askurukum, itu adalah innani anallah la ilaha illa, disebut dalam surat Toha surat 20 ayat 14. Bahwa orang yang sholat itu adalah menyembah kepada Allah secara khusyuk, maka itulah orang yang tersambung kepada pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi penting kepada kita sebelum kita masuk kepada tema kita hari ini, bicara tentang meneladani. Kenapa? Karena sosok Rasulullah yang punya jaminan luar biasa dalam kehidupan kita ini haruslah menjadikan kita yakin dan percaya setiap perbuatan kita itu menuju kepada perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah, supaya kita mendapatkan kebaikan, mendapat manfaat daripada apa yang kita lakukan. Kita
kalau mau mencontoh orang sukses itu kira-kira dari jenis yang sama atau tidak sejenis. Ini contoh saja. Sapi ngomong sama kambing. Sapi ngomong sama kambing. Dia ngomong, "Bek, kalau kau nak badan besar cak aku, kau makan rumput yang banyak." Kambing ngomong sama sapi ngomong sama kambing. Kira-kira jawaban kambing mana? Iya. Jawabnya iya. Ternyata setelah dia makan yang banyak, kira-kira kambing itu sebesar sapi tak? Tidak mungkin bisa sebesar sapi karena lain dari jenisnya. Walaupun kakinya sama 4, karena kambing beda dengan sapi. Sekalipun jumlah makanannya sama, tidak mungkin bisa. Karena tidak sejenis. Maka ketika kaum jahiliyah kafir Quraisy menyatakan, kenapa enggak Rasul itu diturunkan dari kalangan malaikat? Karena itu Rasul diturunkan dari kalanganmu sendiri, yang umi. Supaya apa? Supaya terjaga, dia tidak pernah terpengaruh oleh kitab-kitab sebelumnya. Coba kalau dia dari kalangan yang sudah tahu peradaban, dari kelompok orang Persia atau Romawi, maka dia sudah tahu peradaban, sudah tahu Taurat, sudah tahu Zabur, sudah tahu Injil, sudah tahu kitab-kitab sebelum ini. Tidak tahu. Kalangan-kalangan masyarakat Quraisy Arab adalah kaum yang umi, yang tidak pandai baca dan tulis. Itu persoalannya. Karena tidak pandai baca dan tulis, maka dia menggunakan yang disebut Al-Quran betul-betul murni, itu datang dari Allah. Maka karena datang dari Allah, maka otomatis dia akan hadir dengan kemurnian ajaran Al-Quran yang datang dari Allah. Maka kemudian diturunkan Rasul dari kalangannya sendiri. Supaya apa? Supaya bisa diikuti. Kalau seandainya Rasul dari kalangan malaikat, coba Bun, misalnya malaikat enggak makan nasi, enggak tidur, bisa enggak kita mengikuti? Enggak tidur, enggak makan? Enggak bisa, karena kita makan, kita tidur. Tapi Rasul dari kalangan kita sendiri, dia makan seperti kamu makan, kata Allah. Dia tidur seperti kamu tidur. Dia juga berjalan di pasar-pasar seperti kalian juga. Dia berdagang seperti kamu. Dia beristri seperti kamu. Dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya teman seperti kamu. Maka kemudian semua sisi kehidupannya bisa dicontoh. Itu makanya Rasul dilahirkan dari kalangannya sendiri. Supaya apa? Supaya bisa dicontoh. Mencontoh tentu harus kepada yang sukses pun. Jangan kita nyontoh belajar buat pempek kepada wong ahli gunting. Tidak mungkin bisa nyambung. Atau tidak usah jauh-jauh, ahli pindang belajar sama wong nak belajar pempek, buat pempek, tidak bakalan bu. Bisa, pasti lama-lama tambah keras pempeknya ya. Kenapa? Rupanya kurang banyu, rupanya telurnya kedikitan, macam-macam. Nah, itulah akibat tidak mencontoh dengan yang benar. Maka kita ingin mendapatkan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam ayat 180 kalau nggak salah 187, Allah menjelaskan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Allah itu menurunkan Al-Quran untuk memudahkan kita dalam beragama. Jadi kalau kita beragama dipersulit, berarti kita menjadi sulit dalam kehidupan. Maka Allah menurunkan Rasul melakukan shortcut supaya kita ini tidak susah. Apa pinta kita, Bun? Apa pinta kita? Ihdinas siratal mustaqim. Pengen jalan yang lurus tak? Kita tidak pengen jalan ke tol, tidak pengen jalan ke Pagaralan tuh berbelok terlalu banyak atau ke Oku Selatan. Tapi kalau ada tol pasti kita pilih tol. Dekatlah Indralaya lebih lemak naik tol, cuman 5 menit 7 menit sampai Indralaya ketimbang jalan biasa selama ini. Kenapa? Karena kita pengen ihdinas siratal mustaqim. Nah, kita beragama diberikan role model Rasulullah untuk supaya kita shortcut. Apa dia shortcut itu? Memudahkan cara kita untuk menuju kepada Darussalam, menuju kepada kehidupan dunia yang bahagia, kehidupan akhirat yang bahagia, dijauhkan dari api neraka. Itulah konsep kehidupan kita. Maka kemudian kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita contoh kepada Rasulullah itu?
Konsepnya ada 4. 1 adalah amanah. Kedua adalah syidik. Ketiga adalah patona. Yang keempat adalah tablik. Dalam konsep 4 ini paling tidak kita bisa, kalaupun tidak terlalu banyak, minimal sedikit banyak ketika kita mulai mengikutinya. Insya Allah mudah-mudahan kita bagian daripada yang kemudian menjadi sosok suri teladan dalam kehidupan di sekitar kita. Amanah. Kata amanah itu asalnya aman, Bun. Aman. Apa yang aman? Segala sesuatu yang ada, baik dari kita maupun untuk orang lain itu aman. Itu amanah. Aman. Tidak ada masalah. Itulah amanah. Ya makanya Rasulullah SAW sebelum datang ke Rasulan sudah diberi gelar Al-Amin. Dapat dipercaya. Kenapa bisa dipercaya? Karena perbuatannya itu tidak pernah tidak aman. Saking amannya, ketika orang tidak yakin dengan ajaran yang didatangkannya, orang Quraisy masih bisa yakin menitipkan barang ketika mereka mau berdagang ke Syam. Kecuali jangan nitip istri ya sama orang lain ya. Kalau nitip harta yang lain-lain boleh saja ya. Titip ya. Nah mereka nitip harta biasa kepada Rasul. Kalau mau berangkat dagang silakan dagang, ini aku nitip kepada kaum Muhammad ya. Saking begitu bisa dipercayanya Rasulullah SAW. Ini modal awal kita. Setiap kita maka akan bisa meyakini orang lain karena diyakini kita itu amanah. Aman, percaya, bisa dipercaya. Itu modal dasar. Setiap kita kalau punya modal dasar itu, insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipercaya dan punya modal untuk kehidupan menuju yang selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Selanjutnya adalah syidik. Syidik membenarkan. Bisa dikatakan setiap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala setelah kerasulan, maka bisa diyakini, disampaikan, dibenarkan, membenarkan setiap, tidak menyimpan sesuatu yang datang kepadanya. Jadi Rasul itu tidak pernah korupsi ayat, ya. Tidak pernah korupsi ayat, kurang atau tambah, ya. Jangan sampai ada tambah dan kurang. Pas, ya. Sekalipun sesungguhnya ada beberapa ayat yang berkenaan dengan dirinya sendiri, yang menohok. Misalnya surat Abasa, ya. Yang diingatkan Allah tentang bermuka masam ketika Rasulullah itu menghadapi kaum pembesar Quraisy. Dan ada Ibnu Maktum yang minta pengajaran kepadanya, dia kurang senang. Kenapa? Dia sedang melayani orang-orang kaya Mekah. Ya, datanglah seorang yang buta kepadanya untuk meminta pengajaran. Karena bermuka masam terus Allah menurunkan ayat Al-Quran dan mengingatkan Rasulullah. Dan itu pun disampaikan, tidak disimpan ayatnya untuk dirinya. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan orang yang siddiq. Dan nanti kemudian salah satu saking Rasulullah itu betul-betul siddiq, ketika Rasulullah turun perintah untuk melakukan perjalanan Isra Mi'raj, pulang beliau dari Isra Mi'raj itu, maka beliau menyampaikan hasil perjalanannya. Kira-kira kalau hari ini disampaikan, sampai hari ini pun orang tidak akan percaya kecuali dengan iman perjalanan Rasulullah SAW. Kita tidak mungkin bisa percaya sampai hari ini bagaimana orang dalam semalam bisa bolak-balik pergi dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, pulang lagi sebelum subuh. Bagaimana mungkin? Tapi satu-satunya orang yang menyelamatkan muka Rasulullah ketika diejek oleh Abu Lahab dan abu-abu yang lain, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, sekalipun Muhammad mengatakan di belakang dinding ini ada musuh dan itu tidak ada, ternyata aku tetap yakin, aku percaya kepadanya. Setelah tidak ada pun aku tetap yakin. Wah, begitu yakin. Itu namanya keyakinan penuh. Jadi apapun yang disampaikan Muhammad aku yakin, maka dialah digelarkan Abu Bakar As-Siddiq. Nanti kemudian yang memimpin para siddiqin. Nah, mereka inilah yang disebut dengan orang yang membenarkan kita hadirnya Muhammad Rasulullah SAW dengan Al-Quran ini
mengetahui kehadiran, manfaat, keutamaan hukum-hukum yang ada di dalam Quran yang diturunkan Allah melalui Rasul kita ini, menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Harus hakul yakin, bukan hanya 100%, berarti seluruh jiwa dan raga. Bagaimana caranya? Ketika kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, masih lebih mencintai dirimu dan keluargamu ketimbang mencintai Rasul, maka belum pernah akan kamu mendapatkan cintaku, kata Allah. Ingat, dalam surat 3 ayat 31 Allah menyatakan, kalau kamu ingin mendapatkan cintaku, cintailah apa yang dijalankan Rasulullah. Meninggalkan perkara dirinya sendiri, itulah yang disebut dengan jihad. Kalau kita sudah berjihad meninggalkan kecintaan kepada diri kita, tapi lebih cinta kepada Rasul, maka itulah yang disebut datangnya cinta Allah. Nah, orang-orang seperti inilah yang benar dalam kehidupannya, yang begitu luar biasa seperti inilah yang disebut dengan orang siddiqin, orang yang siddiqin. Yang ketiga apa? Patona. Patona itu kecerdasan. Kecerdasan itu adalah keteladanan Rasulullah SAW. Apa itu patona? Apa itu kecerdasan? Sementara Rasulullah SAW itu seorang yang umi. Turun ayat pertama, kita tahu ayatnya apa? Iqra, baca. Bagaimana seseorang yang tidak pandai membaca dibilang suruh baca? Iqra. Maka Allah memerintahkan kecerdasan itu adalah kecerdasan yang datang dari Allah semata. Bacalah atas nama Tuhanmu. Karena apa? Karena membaca sesuatu dengan izin Allah lebih mendatangkan kecerdasan yang datang dari Allah. Jadi ada konsep kecerdasan yang dimaksud dengan patona ini, kecerdasan paripurna, intelektual, emosional, spiritual, ISQ. Intelektual. Apa itu intelektual? Intelektual itu sesuatu yang telah tertanam, sudah terinternalisasi dalam kehidupan kita. Emosional itu sesuatu langkah-langkah yang dilakukan, dan spiritual itu adalah pengejawantahan hasil Quran. Suratnya surat 91 ayat 7 sampai 9. Coba kita baca dulu. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Demi jiwa serta perumpamaan penciptaannya, maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya jiwanya. Sadaqallahul azim. Demi jiwa dan pencemburuan penciptaannya. Karena sesungguhnya Allah telah menyimpan intelektualitas kita, ya. Sudah Allah tanamkan dengan jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Roh, jiwa, ya, fisik kita yang telah Allah ciptakan dan disempurnakan itu adalah sesuatu yang sudah Allah cetak sedemikian rupa. Tubuh kita ini sudah dicetak dengan intelektualitas, ya, yang Allah telah sempurnakan, ya. Kemudian apa? Allah kemudian mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Jalan kejahatan dan jalan ketakwaan dan jalan kejahatan. Sesuatu yang Allah tanamkan, sesuatu yang sudah Allah jiwa dan penciptaannya sempurnakan itu telah Allah kemudian turunkan katalisator, dua hal. Maka dua hal ini adalah sesuatu yang menuntun kita kepada perbuatan, menuntun kita kepada perlakuan-perlakuan. Jadi Allah memberikan kita itu nilai-nilai, ya, menanamkan nilai-nilai. Kalau Nabi dan Rasul, ya,
tidak mengenal salah ya, karena sudah dijaga dari kesalahan. Tapi kalau kita, Allah tanamkan potensi melakukan kebaikan, Allah juga berikan kesempatan potensi melakukan keburukan. Jadi dua hal ini sudah ada dalam diri kita, potensi berbuat baik dan potensi berbuat buruk. Dua-duanya ada. Maka Allah mengilhamkan jalan yang kejahatan dan jalan yang ketakwaan. Dua-duanya Allah tanamkan kepada kita. Maka kita butuh pengendalian. Kenapa mesti Allah tanamkan sesuatu yang bersifat baik, pasti ada yang buruk. Kalau ada sabar, pasti ada marah. Kenapa Allah mesti hadirkan sesuatu itu? Nah, kita contoh saja dicuci pakaian. Kira-kira kalau pakaian kita ini masih bersih, kita cuci nggak? Nggak mungkin kita cuci pakaian bersih. Kita cuci pasti pakaian kotor. Maka Allah menghadirkan kemarahan, emosi, ketidaksabaran dengan kesabaran, ya, dengan satu tujuan supaya kita bisa membedakan dan melakukan pengendalian diri untuk memperoleh nilai pahala dari perbuatan. Suami kita lagi marah, kira-kira kalau kita mau mendapatkan amal kebaikan, kita ikut marah juga atau sabar? Sabar. Maka Allah hadirkan kemarahan dengan tujuan supaya kita bisa sabar. Dapat tak kita pahala? Dapat. Jadi begitulah proses kita mendapat sesuatu kebaikan dari suatu perbuatan. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang tinggi, ada yang rendah. Semua proses itu semuanya berpasang-pasangan. Dan kemudian itu satu tujuan adalah untuk dalam rangka memperoleh kebaikan dari setiap kesempatan yang diberikan kepada kita, ya. Setiap pertemuan dalam kehidupan kita ini, interaksi-interaksi apapun yang kita lakukan sepanjang kita berkehidupan ini kan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Bagaimana caranya itu? Bagaimana kita tetap istiqomah, konsisten? Nah, ini yang menjadi kita kadang-kadang bertanya, kalau seperti itu bagaimana caranya kita untuk konsisten? Orang yang patona itu adalah orang yang qad ablaha man zakkaha, yaitu orang yang beruntung yang menyucikan jiwa itu. Jadi orang-orang yang ingin menjadi orang yang istiqomah, maka mereka yang menyucikan jiwa. Beruntung nggak yang menyucikan jiwa? Disebutkan di sini mereka beruntung menyucikan jiwa. Itulah orang-orang yang memelihara ketakwaan. Bagaimana dia menyucikan jiwanya? Menyucikan jiwanya tentu tidak lain kecuali dengan jalan 10 ayat 57. 10:57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah, ya. Allah menyampaikan kepada kita untuk menjaga jiwa itu tetap dalam keadaan yang bersih. Maka jiwa itu ada di dalam dada. Ada yang menyebutnya hati, kolbu, adalah segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah. Maka ada yang menyatakan para imam, ya, sebenarnya pikiran kita itu ada di kepala atau di dada? Hah? Di kepala apa di dada? Di dada. Kalau orang beriman di dada.
Di kepala itu adalah sesuatu yang berlogika. Dia masih melakukan untung rugi. Tapi sesuatu yang ada di dalam dada kita itu, lintasan yang paling dalam yang akan dibisiki oleh nafsu maupun jiwa yang takwa itu ada di dalam dada. Maka setan itu meniupkan apa? Meniupkan di dalam dada kita. Apa? Bisikan-bisikan nafsu. Maka oleh karena itu ulama-ulama menjaga itu dengan beristighfar. Supaya apa? Supaya jiwanya terjaga dengan pikiran yang bersih. Salah satu cara yang paling baik adalah istiqomah menjalankan membaca Al-Quran, mempelajari, mentadaburi Al-Quran. Kenapa? Karena jiwa itu dibersihkan dari segala kekotoran yang ada di dalam dada kita. Ini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia membersihkan jiwanya dalam sepanjang kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dengan mukjizat yang luar biasa. Salah satunya adalah untuk membersihkan jiwa kita. Karena jiwa kita ini selalu dipenuhi dengan dua hal, yaitu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oleh karenanya, maka ketika kita membaca Quran, kita memperoleh petunjuk. Kalau kita tidak memperoleh petunjuk yang diilhamkan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dapat petunjuk setan. Dapat petunjuk setan. Petunjuk setan berarti arahnya nafsu. Kalau petunjuk setan arahnya nafsu, maka nafsu itu menguasai hidup kita. Kalau nafsu menguasai hidup kita, maka kepemimpinan diri kita itu kepemimpinan nafsu. Punya bini siko nak dua, punya dua nak tiga, punya tiga nak empat. Ya. Itu adalah kepemimpinan nafsu di dalam hubungan biologis. Harta, punya mobil siko nak dua, dua nak tiga, tiga nak empat, empat nak lima, akhirnya mubazir nak dipakai. Karena apa? Karena kepemimpinan jiwanya dikelilingi oleh nafsu. Tapi kalau kepemimpinannya dikelilingi oleh takwa, punya mobil siko untuk dakwah, punya mobil siko lagi untuk ngantar ibu-ibu pergi pengajian, punya mobil siko lagi untuk belanja ke pasar untuk beli makan-makan untuk pengajian, punya mobil siko lagi untuk ngantar bagi-bagi sembako. Itu mobil juga banyak, tapi juga keuntungannya apa? Kepentingan untuk mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi apa yang datang di dalam hati jiwa kita ada katalisator untuk mengarah kepada kebaikan-kebaikan. Maka itulah yang disebut dengan kepemimpinan. Ya. Kenapa cari carut marut kehidupan kita? Karena cikal bakalnya kita ini, kepemimpinan diri kita sendiri ini tidak mencerminkan kepemimpinan yang punya potensi untuk mengendalikan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan ketakwaan. Jadi kita menjaga diri kita dalam ketakwaan. Kenapa? Karena jangankan orang yang tidak mengerti agama, mau dia habaib, mau dia ulama, mau dia hafal 35 juz, ya. Tidak usah 30 lagi, 35, ada yang bilang 100 juz, ya. Kalau tidak dia tiap hari membersamai hidupnya sepanjang hidupnya dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan menjaganya. Pengajian juga begitu. Allah tidak akan memberikan perlindungan kepada lisan seorang ustaz yang tidak pernah menyampaikan ayat Quran dalam ajaran-ajarannya. Dia terlepas dari ajaran-ajaran Al-Quran, maka Allah tidak akan menjaga lisannya. Maka kita ini dibimbing, minta bimbing sama Allah. Maka kita dibuka, ya Allah bimbing kami dengan pemahaman yang datang darimu. Kenapa? Kita tidak punya kemampuan selain daripada bimbingan Allah. Saya tidak punya upaya untuk memaksakan semua bunda-bunda sekalian paham. Tidak bisa. Kepahaman itu Allah yang turunkan. Walikullin darajatin mimma amil, semua amal soleh
yang bunda-bunda telah buat memudahkan wasilah kita paham dengan Al-Quran. Yang bawa pempek luwo, yang bawa pempek 10 lebih cepat yang dapat pempek 10. Asal ikhlas. Itu salah satu contoh. Tapi aku tidak bawa pempek, Mbak Mano tan. Tidak bawa pempek dari rumah tadi, dari semalam sudah zikir. Apa zikirnya? Ya Allah, berikan pemahaman semua ibu-ibu yang bakal datang ke majelis terapi hati besok dengan pemahaman yang benar. Zikir kepada Allah. Bahkan sebelum dia nutup sholatnya semalam, ya, setelah sholat isya, setelah itu qobliyah isya, ba'diyah, rawatib. Setelah itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa orang yang telah berbuat buruk kepadaku. Ya Allah, ampuni segala dosa orang yang telah menjelek-jelekan aku. Aku juga mengampuni dosa-dosa mereka seperti yang disampaikan Ustaz Hendra tadi, ya. Kemudian, ya Allah, aku yakin dan percaya ada doa-doa orang-orang baik kepadaku yang tidak kuketahui, yang menghantarku aku kepada ketakwaan kepadamu. Terima amal soleh mereka, ya Allah. Juga kemudian, ya Allah, besok kami nak ke majelis terapi hati. Mudahkan mereka berjalan sampai ke majelis ilmu, ya Allah. Sebanyak orang yang akan datang besok. Bimbing mereka dengan pemahaman ilmu datang darimu, ya Allah. Begitu kita datang ke sini, tak bawa aku-aku, tapi itu bawa semua amalan itu yang diterima hanya yang ikhlas, kata Allah. Aku menerima yang baik, yang tidak baik aku tidak terima. Boleh jadi dia tidak bawa apa-apa, tapi dia bawa amalan doanya dari rumah. Masya Allah. Jangan kita sangka seperti itu, luar biasa, ya. Masya Allah. Jadi begitulah apa yang kita punya. Dalam surat 28 ayat 77 Allah menyatakan, apa yang aku karuniakan kepadamu, kamu gunakan untuk berbuat kebaikan kepadaku, kata Allah. Jadi apa yang kita punya, Bun? Kita punya tenaga, ya tenaga. Punya waktu, ya datang ke majelis ilmu. Tambah banyak jamaahnya kan ustaznya senang, ya. Tapi kalau jamaahnya banyak ustaznya senang, jamaahnya dikit ustaznya tidak senang, ustaznya jangan-jangan dunia juga, hubung dunia juga, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita datang mau 1 orang yang minta pengajaran, mau 1000 orang yang minta pengajaran. Sesungguhnya kita itu telah berbuat untuk karena Allah, bukan karena orang lain. Dalam surat 4 ayat 85, kebaikan itu akan dibalas kebaikan. Juga termasuk dalam surat 55 ayat 60, setiap kebaikan akan kita dapatkan kebalikan kepada kita sendiri. Jangan kita pernah berpikir karena kita berbuat baik untuk orang lain terus orang lain dapat manfaat. Enggak, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Maka kalau ada khatib naik mimbar, saya menyampaikan, mengingatkan kepada kita untuk terutama diri saya sendiri, bertakwalah kepada Allah. Yang diminta bertakwa diri kita. Karena itu maka ku ampusakum ahlikum naro. Surat 66 ayat 6 mengatakan, perbaikilah dirimu sendiri dulu baru bisa memperbaiki orang lain. Nggak bisa kita memperbaiki orang lain, kita nggak bisa baik. Maka kita belajar suri tauladan dari Rasulullah SAW karena konsep kehidupan yang paripurna dari Rasulullah SAW. Apa yang meyakini kita Rasul adalah sosok yang paling sukses. Allah beri jaminan tiket surga kepada Rasulullah itu. Allah beri jaminan tiket surga. Nah, kita lihat di surat 48. Suratnya 48 ayat 1 sampai 3. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat banyak. Dialah yang telah menurunkan ketenangan. Tidak pun 3 cukup sampai 3. Allah Allah menyampaikan
menyampaikan dalam surat 48 ayat 1, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Allah menyampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril ketika pulang dari perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang menyangka Rasulullah akan mati bersama pasukannya. Ternyata mereka pulang dengan sangat baik sekali. Dan di tengah perjalanan pulang, Rasulullah mendapat kabar gembira. Kemudian Rasul menyampaikan dengan sahabat, para sahabat, maukah kalian mendengarkan berita gembira yang dengan ayat ini aku lebih mencintainya ketimbang dunia dan seisinya. Para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, kalau begitu apa beritanya yang begitu gembiranya engkau? Maka kemudian Rasul menyampaikan, ya, ayat tiga ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuni dosamu yang lalu. Aku juga telah mengampuni dosamu yang akan datang. Jadi kalau dosa yang lalu sudah dihapus, dosa yang akan datang sudah dihapus, kenapa kita mesti juga masih beramal? Ada yang ngamalkan, ya kita kan ada yang ngamalkan, kita kan sudah diampuni dosanya, jadi nggak perlu lagi sholat, nggak perlu lagi. Kenapa? Kita sudah dapat ampunan. Rasulullah SAW dapat jaminan ampunan Allah, kaki-kakinya masih bengkak sholat malam, berarti kan panjang bacaan sholat malamnya. Lah kalau kita yang belum dapat jaminan tiket surga seperti Rasul, mau mengabaikan, mau tidak mau berjuang untuk mendapatkan itu, ya, yang sudah dapat tiket saja masih berjuang, ya, maka Rasulullah SAW itu menjadi ukuran kita semua dalam berbuat amal kebaikan. Amal kebaikan yang paling tinggi yang telah dilakukan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Kemudian kata Allah, aku sempurnakan. Bukan hanya diampuni dosanya, tapi disempurnakan. Masya Allah, ya Allah memberikan kesempurnaan. Apa itu kesempurnaan itu? Sempurnanya itu nikmat. Yang disebut sempurna nikmat itu pun hadirnya rasa tenang, hadirnya rasa bahagia, hadirnya rasa hati kita lega. Bunda, Rasulullah memberikan informasi, Rasul diberikan Allah nikmat penyempurnaan dunia dan akhirat. Di dunia telah kemenangan yang nyata, ketenangan dan kedamaian. Maka Rasul menyatakan, sesungguhnya orang-orang di majelis ilmu, mereka itu berada di taman surga. Betul nggak? Satu lagi taman surga di mana, Bu? Raudhah. Iya, di Raudhah. Yang sudah haji dan umroh, ada taman surga yang kecil yang diperebutkan. Berjuang kita masuk ke sana itu. Kadang-kadang jam 2 pagi berangkat untuk ngejarnya, ya. Kenapa? Karena taman surga antara mihrabku, kata Rasul, sampai rumahku itu adalah taman-taman surga. Jika kalian duduk di situ, maka seolah-olah kalian sedang berada di taman surga. Dan juga di majelis ilmu yang dibacakan ayat-ayat Quran dan selawat kepadaku. Masya Allah. Jadi kalau nggak mau repot-repot, kita ada juga majelis ilmu hari Senin, datanglah, ada taman surga di MTH. Jam 9 sampai jam 12, jangan lalai. Karena kita perebutkan yang dekat aja, yang free. Kalau berangkat ke sana kan bayar, mahal, Raudhah, ya. Kalau ada duit, ada kesempatan, bismillah berangkat, ya. Tapi kalau yang mau free, tiap hari Senin datang aja. Majelis ilmu MTH diyakini bacakan ayat Quran, majelis ilmu. Bun, yang hadir di sini ada yang bosan enggak? Kalau udah bosan tunjuk tangan, Ustaz stop. Kenapa? Karena Allah telah memberikan nikmat penyempurnaan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Di ujung kalimat ayat ketiga ini, jalan yang lurus kepadamu Muhammad. Bunda, setelah kita mengaji Quran ini, kehidupan kita ini sehari-harinya lebih optimal, efisien, bermanfaat tidak? Yang tidak bermanfaat, optimal, efisien, tunjuk tangan. Berarti kita banyak melalaikan kehidupan kita. Kenapa?
Karena lahwun, orang-orang yang sudah ngaji meninggalkan perkara yang tidak penting, perkataan maupun perbuatan. Dia tinggalkan itu dalam surat 23 ayat 1 sampai 10. Salah satunya dia meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak penting. Itu artinya jalannya lurus. Maka kalau kita habis sholat isya, berdoa kepada Allah, mikir dulu, tafakur, sehari ini saya ngapain aja dari pagi sampai malam. Oh ya Allah, beragus nian ya. Kita buka lagi rewin filmnya, pagi ngaji sampai jam 12, sudah tuh sholat zuhur, makan, balik dari situ, berbuatlah, pergi ke sana, bla bla bla, sampai malam. Evaluasi. Suratnya 59 ayat 18, Allah perintahkan evaluasi. Setiap hari evaluasi. Ya. Kata Allah, jangan enggak evaluasi perbuatanmu. Ada bekal enggak yang hari ini kamu bawa? Kenapa? Hukumnya setiap perbuatan kita itu yang berkenaan dengan orang lain mendapatkan kebaikan. Masya Allah, luruskah kita? Inilah jawaban ketika sahabat mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, kalau Rasul mendapat jaminan surganya Allah, bagaimana dengan kami? Rasul tidak menjawab, tapi menunggu berita yang didatangkan Allah melalui malaikat Jibril. Selang beberapa waktu datang turunlah malaikat mengabarkan berita gembira di surat 4 dan 5. Surat 4 dan 5 di surat 48. Silakan dibaca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Agar dia masukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Subhanallah. Masya Allah, ya Allah menyampaikan, dialah yang telah menurunkan ketenangan. Tadi kan Rasulullah disempurnakan nikmat, yang ini diturunkan ketenangan. Maka kemudian Allah menurunkan ketenangan dalam hati orang mukmin, menambah keimanan mereka yang telah Allah, menambah keimanan yang telah ada atas keimanan mereka. Jadi iman kita ditambah Allah dengan ketenangan. Nah, itulah konsep tadi kenapa kita merasakan hadirnya ketenangan. Kenapa? Milik Allah bala tentara langit dan bumi. Sesungguhnya Allah dalam hadis Rasulullah menurunkan malaikat di majelis ilmu. Apa tujuan malaikat? Membentangkan sayapnya, memberikan amin doa kebaikannya, mengampuni segala dosa-dosa orang yang mohon ampun kepada Allah. Maka kita dalam majelis ini tenang. Bala tentara Allah turun di langit dan di bumi, Masya Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang punya bala tentara langit dan bumi. Bala tentara Allah tuh banyak. Mau angin kek, mau api kek, mau semut kek, mau COVID ya, itu semua bala tentara Allah. Semuanya bala tentara yang dimiliki oleh Allah. Mau digunakan seperti apa itu terserah Allah. Tapi orang beriman Allah turunkan malaikat-malaikat yang memberikan ketenangan. Masya Allah ya, Masya Allah. Ketenangan itu tidak kita miliki kecuali kata Allah orang-orang yang berzikir kepada Allah. Suratnya berapa, Bun? Surat 13 ayat 22. Betul nggak? Hanya dengan berzikir mengingat kepada Allah kita tenang hatinya. Maka oleh karena itu orang-orang yang punya ketenangan itu artinya tanda-tanda penghuni surga. Di dunia dia sudah dapatkan. Kenapa? Kenapa mesti kita harus bicara ukuran-ukuran? Karena di akhirat
Sudah alam barzah saja kita tidak bisa melakukan apa-apa. Di alam barzah itu kita tidak bisa mengumpulkan lagi perbuatan dosa, hanya nambah amal soleh saja dari anak kita, amal jariah, ilmu kita. Selesai. Jadi apa yang kita hantar bawa ke surga Allah? Perbuatan selama kita di dunia. Penampakan kebaikan kita di dunia sudah kita bisa dampak peroleh, yaitu buktinya dengan ketenangan. Maka kalau orang nikah itu pun surat Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Hasanah dengan rumah tangga hadirnya rasa bahagia. Kira-kira kalau nikah itu ada yang tidak bahagia enggak? Hampir 99% bahagia. Kalau tidak bahagia itu kawin Datuk Maringgi sama Situ Nurbaya. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Nah, karena itu maka Allah menyatakan hasanah. Jadi jangan nunggu menikah dulu, ketakwaan mengantarkan kepada hasanah. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, Dia masukkan mukmin laki-laki dan perempuan. Ini ada pertanyaan dari kaum ibu-ibu. Kalau yang laki-laki bisa begitu mudah berbuat amal kebaikan dengan jihadnya, bagaimana kami yang perempuan ini ya Rasulullah? Bagaimana kami yang perempuan? Maka Allah menurunkan kalimat orang-orang mukmin, mau laki-laki kayak mau perempuan kayak kau masuk surga semuanya, ya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Kalaulah menurut Allah keuntungannya besar, masa dari kita yang makhluknya tidak untung besar? Kira-kira seperti itu. Untung besar tak kita, Bu? Untung besar, Bu. Allah ngomong menurut Allah aja untung besar kok. Bagaimana enggak untung besar? Gimana menurut untung besar, Bu? Surga yang paling ringan, surga yang paling rendah itu di surat Al-Baqarah ayat 25. Surat Al-Baqarah ayat 25 itu surga yang paling rendah. Nikmatnya saja luar biasa. Ya, coba kita lihat di suratnya 2 ayatnya 80 dan 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Masya Allah ya. Wa basyirin, kata Allah, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang telah berbuat kebajikan itu ya. Apa bentuknya? Surga yang malingnya di sungai-sungai di bawahnya. Setiap kali Allah jauh rezeki berupa buah-buahan, rasanya kami pernah kemarin makannya di dunia ya. Buah ini apa namanya? Kayaknya durian ya. Di sana ternyata ada juga ya durian ya di surga. Tapi pun begini cara membayangkannya. Ibu-ibu yang tahu dari kampung, tahu pempek kampung itu bagaimana, Bun? Pempek kampung cukonya tuh cawar, Bun. Cukonya tidak kental cak pempek Palembang. Pempek Palembang ini dari gula merah. Kalau cuko dusun itu ngecawar dari cuko ya, asam cuko ya. Terus pempeknya pecah, pempek yang sederhana mah itulah ya. Jangan dipolet-polet sudah ya jadi pempek ya atau lempeng. Nikmat tak waktu di dusun, Bun, pempek tuh. Nikmat waktu di dusun. Tapi begitu pindah ke Palembang kok ternyata ada pempek yang lebih nikmat ya. Ada pempek telur, lenjer, kerupuk, macam-macam ya Allah, lah lemak-lemaknya ya. Kita ngapal sama dusun, kamu ke Palembang lah. Susah kamu di dusun tuh. Kalau di Palembang ada duit dikit, baca beli pempek 2 kok 3 kok, lah baca. Di dusun susah, kalau tak kasih duit banyak, tak bacanya beli ayam. Kalau di Palembang ini ada duit dikit, baca beli ayam paha siko, jadilah lah makan ayam. Di dusun itu setahun sekali belum tentu makan ayam. Kalau udah ada nikahan, Bun,
Karena nyembelih ayam itu mahal. Kalau di Palembang kan boleh lah nyembelih ayam buang lain, kan kita beli kepalanya boleh, beli sayap juga boleh ya. Maka itulah istilah kenikmatan. Kalau wong di dosun ke Palembang baik berupa lebih nikmat, mak mano wong yang di dunia pindah ke alam barzakh. Nikmat orang di alam barzakh, Bunda tahu nggak? Bunda tahu nggak? Dia minta pesan kepada orang di dunia, gancang sini, di suratnya 3 ayat 169. Sini, gancang. Amin di alam barzakh nikmat nian. Ada tak wong di alam barzakh itu minta balik? Kate sampai hari ini kate yang balik. Kate yang balik. Kalau ada yang balik berarti tak nikmat. Nikmat tak di alam barzakh? Nikmat, mereka diberi rizki nikmat mulia di alam barzakh kata Allah. Jangan kita tanya dia makan pepek juga tidak di sana, kita dah tahu. Tapi Allah menjanjikan rizki nikmat mulia di surat 3 ayat 169, 170 dia menyampaikan, hei keluargaku gancang datang ke sini, kami di sini lemak bahagia. Masya Allah. Tapi bagi siapa? Bagi yang di dunia berjihad di jalan Allah, matinya dalam kebaikan. Ya kalau matinya dalam keadaan fasaddaqu aku minas solihin. Surat Al-Munafikun ayat 9 itu, walau alam kena kebok itu. Ada siksa neraka belum sampai tapi siksa kubur. Apalagi di surga yang kekal abadi. Allah menyampaikan buah-buah yang serupa. Bun, nikmat makan di dunia tak sampai sekilan, Bun. Lepas dari ujung lidah masuk tenggorokan hilang rasa. Zaman Covid lidah kati rasa dak lemak makan. Pukul lapo yang lemak tidak lemak. Dinjak uang pindang udang tidak kati rasa. Dinjak kue-kue lemak kati rasa tidak dimakan galau. Ngapa Covid? Rasa di dunia ini sedikit sekali. Tapi nikmat akhirat kekal. Makannya nikmat terus. Kenapa nikmat, Bun? Makanan tidak menjadi kotoran di surga. Diceritakan dalam riwayat, makanan menjadi parfum keluar keringat. Tidak perlu lagi semprot. Parfumnya lebih mahal dari parfum paling mahal di dunia. Bau kasturi. Masya Allah, tambah banyak keringat, tambah lemak, bau di surga. Dari mana bau keringatnya? Dari makanan yang dia makan. Kenapa? Dia makanan yang suci, makanan surga. Karena makanan dunia dari tanah balik ke tanah, makanya kita mesti harus ke kamar mandi karena untuk balik ke tanah dia. Karena makanan dunia. Begitulah kekalnya makanan surga. Bahkan di ujung kalimatnya diberikan pasangan-pasangan yang suci. Allah ciptakan pasangan dalam surat 56. Allah menceritakan panjang lebar sampai dengan separuh daripada surat 56, dari awal sampai pertengahan, tentang nikmat di surga bagi orang yang awalun, bagi orang yang golongan kanan. Mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan pasangan suci yang langsung Allah jadikan dari bidadari-bidadari. Langsung jespleng seketika Allah ciptakan untuk kebutuhan. Mau butuh berapa? Bapak, di surga mau butuh berapa? 4? 8, 10, boleh silakan. Langsung jelek. Jadi ibu juga begitu. Nanti di surga dicabut cemburunya. Ibu-ibu tidak cemburu lagi sama laki. Pasangan di dunia tetap ketemu, tapi di tambahannya ada tambahan pun. Tambahannya ada. Diceritakan dapat tambahan sesuai kebutuhan untuk melayani kita. All in dilayani semua. Makan, minum semua dilayani oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini pun suci. Jadi umur kita di surga diceritakan 25 sampai 30 tahun. Jadi umur sekarang sudah nenek-nenek, kakek tenang nek, kakek balik lagi umurnya remaja. Yang ompong nggak usah ragu, nanti dikembalikan giginya sempurna. Tenang baik, walaupun sekarang nggak ompong, kakek balik lagi. Kenapa? Karena disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat surga kekal. Beda dengan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk memberi jaminan
kepada orang-orang yang mengikuti Rasul. Kita kembali surat yang 48 di penutup, surat 48 sebelum kita tutup, waktunya sudah hampir habis. Suratnya 48 di penutup 29 ayat 29. Silakan dibaca, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus. Di atas batangnya tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah tidak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Inilah cermin karakter daripada kita yang menjadi pengikut Muhammad. Kata Muhammad dalam Al-Quran ini disebutkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang kafir. Kalau kita menjadi pengikutnya Muhammad, maka kita harus bersikap keras terhadap orang kafir, maka mereka berkasih sayang kepada sesama mereka. Jadi kita berkasih sayang sesama muslim. Jangan sesama muslim kontok-kontokan, tetapi sama kafir berkasih sayang. Itu kebalikan daripada wa'atiullah wa'atiur rasul. Jadi kemudian kita ini, kalau kita berkasih sayang kepada sesama muslim, bersifat keras kepada orang kafir, maka Allah akan menumbuhkan seperti benih yang semakin kuat, seperti meningkatnya batang pohon yang bertambah kuat, dan itu menggentarkan lawan. Kalau ingin kita menjadi orang yang lebih baik kehidupannya, kalau ingin kita menjadi lingkungan yang lebih baik, kalau ingin kita menjadi negara kita menjadi lebih baik, maka kita kembali kepada jalan yang Allah sebutkan, yaitu mereka ruku dan sujud mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini telah diketahui oleh orang terdahulu, orang-orang penginjil. Dalam Taurat dan Zabur diceritakan bagaimana karakter sesungguhnya daripada orang-orang yang berada di dalam Islam yang kuntum khairu ummah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan Allah kemudahan jalan meneladani dan menapaki daripada kehidupan Rasulullah SAW, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap perbuatan dan lisan saya yang tidak terjaga, Allah mengampuni dosa saya dan mengampuni dosa kita semua, dan kepada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.